Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sekarang ini kita semua pasti mendengar apa yang sedang viral atau sedang menjadi perbincangan, yaitu tentang multiverse. Multiverse itu sebuah kesadaran baru berbeda dengan universe. Intinya adalah bahwa semesta, alam semesta ini bukan hanya satu, tetapi mungkin ada banyak. Dan ada begitu banyak reaksi tentang multiverse ini. Ada yang pro, ada yang kontra, macam-macam. Intinya menemukan sebuah dunia baru, semesta baru, di mana kita bisa menggabungkan banyak unsur dan dimensi di dalamnya. Ada banyak pro dan kontra di situ. Ada beberapa hal yang bisa kita mengerti dari diskusi wacana tentang multiverse ini. Menurut saya itu adalah cerminan kecenderungan manusiawi untuk selalu pergi keluar, menjelajah makin jauh. Tidak cukup dengan bumi ini, maka mulai menjelajah planet-planet di luar bumi. Ada Mars, ada Venus, ada Jupiter. Kecenderungan untuk pergi keluar dan mengeksplorasi yang ada di luar sana. Apakah di Mars ada kehidupan? Dan ternyata sampai sekarang belum ditemukan kehidupan di sana. Namun sekaligus itu paradoks. Mencari kehidupan yang sangat sederhana di tempat yang jauh untuk memenuhi kerinduan dan keinginan eksploratif manusiawi, tetapi melupakan kehidupan bumi yang sangat indah. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Perfect. Iklimnya, suhunya, lingkungan, alam semestanya, semuanya cocok untuk kita. Membuat hidup kita bisa hidup dalam kelimpahan. Tapi justru kurang diperhatikan, bahkan cenderung dirusak. Dan paradoksnya mencari kehidupan yang jauh di luar sana yang belum jelas ada atau tidak. Bahkan tidak puas dengan eksoplanet di dalam tata surya kita. Bahkan tidak puas dengan semesta kita. Lalu mulai mengeksplorasi yang di luar semesta kita. Dan itulah awal mula dari multiverse. Kita memang mempunyai kecenderungan untuk selalu keluar dari diri sendiri. Menuju keluar, mencari sesuatu di luar sana. Sampai-sampai kurang memperhatikan apa yang di dalam. Itu kecenderungan manusiawi kita. Rumah juga seperti itu, kamar juga seperti itu. Kadang-kadang kamar tempat kita tinggal, menghabiskan waktu untuk beristirahat, kurang dibersihkan. Barang numpuk di mana-mana. Sampai berdebu. Tetapi kita sibuk keluar, melakukan sesuatu di luar sana, kurang membersihkan kamar kita. Lebih luas lagi rumah kita. Lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan ketika pandemi disuruh di rumah 2 tahun itu rasanya, aduh unbearable, tak tertahankan. Itu memang kecenderungan manusiawi kita. Terus-menerus keluar, kurang memperhatikan apa yang ada di dalam. Tidak heran kalau kemudian kita itu kesepian, kosong, terasing. Karena rasa nyaman, rasa tenang, rasa utuh, itu terjadi ketika kita bersentuhan dengan diri sendiri, bersahabat dengan diri sendiri. Membersihkan batin, mengenali gerakan-gerakan hati, dorongan-dorongan yang ada, sehingga lebih nyaman dengan diri sendiri. Baru kemudian terpancar keluar.
Karena memang meskipun itu tentang multiverse, semesta yang banyak ada di sana, toh tetap inti yang pokok tetap mengenai cinta, pengorbanan, persaudaraan, kuasa, kasih, dan keluarga. Tetap akan ke situ. Pergi kemanapun kita, keluar angkasa, keluar tata surya, keluar semesta kita, tetap problemnya adalah problem kita masing-masing. Karena pada dasarnya problem itu tidak ada di luar, tetapi di dalam. Dan tidak selesai karena kita tidak bersahabat dengan baik dengan apa yang ada di dalam diri kita, termasuk problem-problem kita. Luka batin masa lalu, kekecewaan, keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, semua ada di dalam. Kerinduan-kerinduan kita. Dan kita kurang bersahabat, kurang bersentuhan, kurang mengenal, sehingga kita gelisah dan justru kemudian makin keluar untuk mencari ketenangan. Padahal kegelisahan dan persoalannya ada di dalam diri kita. Maka diskusi wacana tentang multiverse itu justru makin menyadarkan kita untuk makin berani masuk ke dalam. Berani untuk bersentuhan, bersahabat, mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Yang sudah lama ditinggalkan, kotor, berdebu, banyak barang yang tidak perlu, muyek, rumit. Kita perlu masuk, membersihkan, mengenali, menerima, dan kemudian menjadi lebih tenang. Karena ada kesatuan, keutuhan di dalam diri. Antara pikiran, perasaan, hati, dan batin. Antara jasmani dan rohani. Yang psikologis, emosional, semuanya menjadi satu. Bukan pikiran di mana, perasaan di mana, badan ada di mana, rohani ditinggalkan. Padahal Tuhan selalu ada di dalam sini, di dalam hati kita. Selalu bersama kita. Tetapi selalu kita tinggal pergi. Dan kemudian kita mengeluh kita kesepian. Kita mengeluh hidup kita tidak mengalami kepenuhan. Padahal kepenuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Ketika kita menerima, memeluk diri kita, mengasihi diri kita sepenuhnya, dan menemukan Tuhan yang selalu bersama kita, yang selalu sangat mengasihi kita, menemani kita, lebih mengenal diri kita daripada diri kita sendiri. Dan bukankah Yesus sendiri adalah sebuah pengalaman multiverse? Dia dari semesta ilahi yang datang ke semesta kita. Universe Yesus itu di surga sana, dalam keilahian. Tetapi kemudian menjadi manusia, supaya mengalami our universe, universe kita, semesta kita. Dan menyatukan universe yang ilahi dengan universe yang manusiawi. Tetapi itu terjadi justru di dalam diri kita. Sarananya adalah kasih. Karena ketika kita menghayati kasih, terjadi kesatuan diri kita dengan Tuhan, dengan semesta, dengan orang lain, dengan multiverse. Maka pergi kemanapun, ke universe manapun, ke berbagai universe pun, tetap yang utama adalah kasih, persaudaraan, pengorbanan, kelembutan, keluarga. Dan daripada kita pergi jauh kemana-mana, memenuhi kekosongan batin, lebih baik kita masuk ke dalam diri. Menggali, bersahabat, menjadi nyaman dan tenang dengan diri sendiri. Supaya kita bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan Tuhan sudah menunjukkan itu. Betapa berartinya our universe. Sampai-sampai Allah dari different universe itu menjadi manusia. Supaya mengalami our universe. Semesta kita. Dan menebusnya. Menjadi bukan hanya
physiological universe. Susah benar mengatakannya. Bukan hanya semesta fisik, tetapi rohani, ilahi. Bukan semesta manusiawi saja, tetapi menjadi semesta ilahi karena Kristus. Dan itu karena tindakan cinta. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka mari kita masuk ke dalam. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.